Masih dalam suasana tahun baru. Selamat tahun baru, sahabat Banten Podcast. Selamat datang di tahun 2025 dan saya ingin menyapa khusus kepada berhala demokrasi di Indonesia. Apa kabar partai politik? Apakah semua Anda masih menyuguhkan konflik-konflik kekuasaan yang tidak ada hubungannya dengan masyarakat? Tapi insya Allah kita tidak akan membahas masalah itu. Ada masalah yang lebih penting, yaitu kita akan melihat bagaimana geliat dan persoalan, kendala dari program yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo tentang makan siang bergizi gratis. Kalau dulu namanya makan siang gratis ya. Ya, Dan alhamdulillah sudah hadir tamu-tamu di Banten Podcast yang berkompeten untuk membahas masalah ini. Yang pertama ada Haji Danis Samiun SH, Komisaris PT AM Prima Arta. Beliau juga Ketua Himpunan Nahdien Provinsi Banten dan Ketua DPW Kipra. ya, ya, Kita Indonesia Prabowo. ya. Mantap nih Pak Dan ini. Kemudian yang kedua ada Pak Erwin Slamet SH, Ketua Umum Forum Komunikasi Industri Kecil Menengah. Nah, menarik nih kita diskusikan karena di awal bulan ini ya akan ada pelaksanaan program serentak makan siang bergizi gratis, Ya, tapi belum juga terlaksana. Sudah banyak kasus muncul. Seperti kita lihat nih ada berita-berita yang bisa ditampilkan, ada nasi pulang catering tertipu orderan, program makan siang gratis. Yang kedua bisa ditampilkan lagi. Nah, ini tertipu orderan program makan gizi gratis, pengusaha catering di Kediri enggan lapor polisi, berharap uangnya kembali. Yang ketiga, puluhan pengusaha catering tertipu program makan bergizi gratis, rugi sampai 70 juta. Nah, isu yang tak sedap juga menghinggapi di provinsi tercinta kita, Banten. Belum terungkap aja kali ya, Pak. belum kayaknya belum. Ada oknum-oknum yang datang ke sekolah-sekolah Iya, untuk meminta uang, sejumlah uang, ya, agar bisa mengakses program ini. betul. Kemudian juga kabarnya banyak oknum yang menawarkan untuk bisa terlibat di program ini dan meminta sejumlah imbalan. Iya, Kemudian juga ada isu yang tak sedap di Provinsi Banten. Banyak oknum yang menawarkan untuk bisa mengakses program ini dari mulai supplier menjadi supplier sebenarnya, kemudian menjadi salah satu bagian dari pekerja di dapur umum, dan itu juga ada gajinya ya, ada. Pak ya. Dan rencananya walaupun belum jelas, tadi saya sempat kontak-kontakan dengan salah satu dinas yang punya otoritas terhadap persoalan ini, itu masih belum jelas katanya, Belum. bahwa apakah konsepnya memang itu dapur umum atau dikelola catering, dan juga apakah kemudian hal ini juga melibatkan koperasi UMKM. Nah, tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan Kang Erwin, apakah ini bisa menjadi satu keberkahan buat UMKM, catering, pengusaha yang kecil, koperasi. Karena ketika dikalkulasi kita bicara ya modalnya juga butuh besar ya. Besar. Dan itu dibayar setelah Ya, mereka menyediakan dulu produknya. betul. Ya, Jangan-jangan program ini pada akhirnya juga menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan besar yang terintegrasi dengan oligarki, begitu. iya, iya. Lalu di mana gerak perubahannya, di mana dinamisasi dari pencapaian keberkahannya bisa sampai ke bawah gitu.
Ditambah persoalannya tadi kita ngobrol-ngobrol 10.000 itu kira-kira bagaimana mengatur gizinya? Kalau Pak Dhani sekarang makan di warteg 10.000 itu cuman pakai dadar telur sepotong, sayur dan mungkin tempe satu potong ya. Gitu. Apalagi sekarang beberapa warung makan itu juga menghitung teh hangat Udah menghitung ya. di luar yang 10.000 itu bisa Betul. jadi 12.000. Nah, saya ingin tahu mulai dari Pak Dhani dulu mungkin ya, apa saja yang terjadi dalam geliat di bawah terhadap program makan siang bergizi gratis ini. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru tahun 2025. Kita awali mudah-mudahan dengan semangat yang baru. Kita evaluasi di tahun 2004, mudah-mudahan ke depan lebih sukses, lebih berkah. Dan Indonesia tambah sejahtera saya kira, gitu untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu harapannya. Terkait dengan sekarang lagi rame nih, dan saya kira akan berangkat nih program ini kalau dulu Presiden Prabowo mengatakan tanggal 2 Januari. Nah, hari ini berarti kan harusnya gitu kan. Dan ternyata hari ini adalah anak sekolah ini masih libur, gitu. Akhirnya kemarin ini akan diundur sampai ke anak sekolah masuk. Dan anak sekolah masuk itu nanti tanggal 6, Pak. 6 Januari itu, sehingga mungkin serentak akan dilaksanakan tanggal 6. Itu pun tahap pertama, gitu kan, tahap pertama. Itu tahap pertama kalau bisa jalan di bulan Januari itu tanggal 6. Tapi itu pun variatif, gitu. Ada di tanggal 6, ada tanggal 13 dan ada tanggal 27. Itu per Januari, gitu, karena kesiapan dan segala macamnya. Nah, kemudian untuk tahap awal Januari nanti kemungkinan kalau misalnya Januari belum bisa berjalan itu di bulan Maret, gitu. Bertahap terus kemudian bulan Juli, gitu, untuk selanjutnya. Seperti itu. Nah, seperti apa yang tadi dikatakan bahwa program ini antusias masyarakat, saya sih memberikan apresiasi, gitu kan. Artinya semua pihak terlibat, semua pihak ada geliat. Nah, tapi geliat terus kemudian semangatnya ada dari masyarakat, gitu kan. Dari simpang siurnya informasi, gitu kan, dari berbagai macam masukan, gitu kan. Akhirnya ada beberapa oknum yang memang mengatasnamakan bisa berhubungan dengan BGN, Badan Gizi Nasional, yang menyelenggarakan program ini. Karena program ini juga memang kan itu proyek nasional, program nasional gitu dari Presiden Prabowo, gitu kan, yang memang akhirnya antusias masyarakat, terus kemudian dari berbagai pihak. Ini itu oknum bagus. ini dari partai politik, dari Macam-macam, Pak, gitu kan. Kalau saya lihat dari organisasi, gitu kan, sekalipun LSM maksudnya, LSM, gitu kan. polisi, tentara. Ada juga sih dari karena ini kan dari Kementerian Pertahanan awalnya ya, karena Artinya dari lembaga pemerintah adalah nggak ada, gitu, yang seperti itu. berusaha menjadi calo. Mungkin ada ya, tapi memang luar biasa geliatnya, gitu kan. Saya lihat di Lebak udah, karena kebetulan saya juga di Puskopontren, gitu ya. Jadi saya juga membidangi di Puskopontren. Jadi banyak yang memang datang ke masyarakat, gitu kan, yang minta titik, terus kemudian titik lokasi, terus kemudian ini bisa menyambungkan ke BGN lah dan segala macam. Karena BGN sendiri kan ada akses, ada aplikasi atau website yang memang bisa dibuka oleh masyarakat umum, gitu kan. Sehingga mereka mencoba-coba dan akhirnya itu pulang-pulang itu digunakan oleh mereka. Itu satu. Ada berbagai macam catering termasuknya seperti apa yang diberitakan. Catering ini kan emang awalnya percobaan atau tryout, gitu kan, untuk makan siang bergizi gratis itu dari catering, gitu. Ada beberapa, kalau saya ambil kasuistik di Tangerang, gitu kan, itu ada beberapa catering, ada teman-teman saya juga, gitu kan, yang terlibat di situ. Ya seakan-akan catering itu juga sudah di atas angin bahwa saya yang ditunjuk gitu nantinya, gitu kan. Ada restoran. Sementara belum lah, Belum. gitu. Tapi sudah dipersiapkan restoran. Sepertinya seperti itu, gitu. Sudah disiapkan. Boleh tahu bocorannya untuk satu catering bisa mengakses kisarannya berapa supaya
Macam-macam lah ya. Nggak tahu saya untuk persisnya karena saya bukan orang catering gitu kan. Ada puluhan juta. Adalah puluhan juta gitu. Itu pun makanya saya menghimbau kepada masyarakat. Artinya kan ini menjadi sinyalemen bahwa gizi itu nggak akan ada nanti. Kalau gizi harus ada Pak, karena memang Karena kan sudah dipotong oleh orang. jadi sebetulnya masih aman sih Pak, gitu sebetulnya masih aman. Yakin kalau gizi karena di situ nanti itu di dalamnya, di dalam satu dapur itu ada dari orang yang ditunjuk oleh BGN, Badan Gizi Nasional, di dapur di program makan bergizi gratis MBG gitu kan. Jadi itu ada ditunjuk satu ahli gizi gitu kan yang memang di sana itu harus ngawasi apakah nanti ini. Nah yang saya khawatirkan kan begitu ada setoran, gizi memang harus ada. Tapi potongan tempenya mungkin menjadi seperti koin gitu. Memang tapi ada aturannya Pak gitu kan. Misalnya nasi ada 150 gram gitu kan. Susu yang UHT itu yang 110, terus kemudian sayur, terus kemudian ada lauk pauk, kemudian ada buah gitu. Nah, yang menarik kan pertanyaannya bahan-bahan itu disiapkan oleh daerah atau justru didatangkan dari luar? Semangatnya karena ini kan sebetulnya pemicu Pak ya. Pemicu dari program ini dari kearifan lokal gitu kan. Harus dari kearifan lokal. Ini Pak Dhani kan baru bicara semangat. Semangatnya seperti itu memang gitu kan. Jadi bagaimana saya juga tidak bisa membayangkan nanti ketika misalnya telur itu dibutuhkan oleh semua dapur. Terus kemudian ayam diperlukan oleh semua dapur. Terus kemudian beras diperlukan oleh semua dapur. Kemudian sayuran. Saya tidak membayangkan nanti kelangkaan itu Pak. Justru yang saya harus antisipasi, yang kita harus antisipasi bersama adalah kelangkaan nanti gitu kan. Karena ini setiap hari Pak. Jadi iseng-iseng ngobrol dengan Pak Heru, jangan-jangan impor juga. Nah ini yang dikhawatirkan gitu kan. Tapi saya sih bukan berarti berpikir negatif. Ada impor, terus kemudian impor ini dalam arti dari satu wilayah ke wilayah Pak, gitu ya. Bisa juga mungkin bukan dari Vietnam. Dari Cina dan Vietnam ya. Itu bisa terjadi saya kira gitu karena ini program ini harus berjalan. Kereta harus jalan Pak, gitu kan. Sementara nih rentetannya adalah ke bawah. Saya kira tadi pemicu gitu kan. Nah pertanyaannya ini harus berjalan karena janji politik atau karena memang harus mensehatkan anak-anak bangsa? Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Satu janji politik, keduanya menyehatkan anak-anak bangsa gitu. Dan saya kira euforianya dari antusias masyarakat, terutama anak-anak gitu yang memang anak-anak sekolah perlu diberikan gizi, perlu dimakan bergizi gratis itu luar biasa. Jadi ini hanya pematik sebetulnya. Programnya sederhana, makan siang bergizi gratis MBG. Tapi efeknya saya kira ini luar biasa Pak. Tadi kalaupun misalnya berbicara Bapak, ini kita negatifnya. Jangan-jangan nanti ketika kelangkaan itu ada impor. Biarkan saja itu impor. Dan ini menjadikan tantangan saya kira bagi masyarakat. Khususnya petani-petani, makanya sekarang ada program petani milenial gitu kan. Dibuka oleh Kementerian Pertanian gitu kan. Lahan kita apalagi di Banten ini, Pandeglang, Lebak, Serang gitu kan. Termasuk Kabupaten Tangerang sebagian itu luar biasa gitu. Padahal ini saya mau pindah dulu ke Pak Erwin nih. Boleh. Pak Erwin ini kan ketua UMKM di Banten. Jumlah anggotanya berapa, Pak Erwin? Saat ini sih 24.000 ya yang aktif. 24.000. Iya. 24.000 itu sesuai dengan perundang-undangan nggak modalnya itu atau? Sesuai karena mereka udah punya izin-izin yang lengkap. Nah, menanggapi program ini, hitungannya gimana? Kekuatan UMKM di Banten untuk bisa berpartisipasi. Jangan-jangan jadi penonton nanti. Kalau UMKM kita ini kan memang masih tahap di bawah ya. Karena daya jual mereka juga agak mahal. Karena menggunakannya juga bahan-bahan yang tidak banyak gitu. Kalau menanggapi tentang catering ini kalau dihitung dari yang tadi diobrolkan bahwa sehari itu harus 3.000.
3.000 siswa. porsi, ya. Porsi 3.000 siswa itu satuannya apa? Kecamatan, kota? Radius dari dapur Pak dari dapur 3 kilo. 3 kilo. Kilo. Kalau di kita mungkin di Kota Serang ini antara 2 sampai 3. Kalau di wilayah mungkin sampai 5 kilo, Pak. 5 kilo. Gitu. Jadi dalam radius itu Radius itu harus menyediakan 3.000. 3.000. Iya. Ngambil dari sekolah-sekolah yang terdekat. Secara teknis kalau geografisnya agak sulit, gimana itu? Kayak misalkan di Serang. Lebak atau di Oh, di Lebak. Nah itu makanya itu dipastikan bahwa kenapa harus radius sekian gitu, karena memang nanti pengantaran tidak sulit, terus kemudian keduanya tidak lama di perjalanan gitu, masih Selanjutnya segar. Pak Erin Iya. bisa menjelaskan. Kalau misalkan itu dihitung per 3.000 untuk modal UMKM, bahwa kalkulasi sehari itu kan 30 juta. Sehari 30 juta. Satu hari 30 juta untuk mengeluarkan kos itu. Kalau dihitung 10.000. Sedangkan ini harus setiap hari. Ini jadi supplier atau apa? Enggak, kalau berbicara catering. Oh, oke. Catering. Sedangkan kan yang saya ketahui bahwa catering itu kan modalnya harus 2 kali lipat. Iya. Gitu. Kalau hari ini 30 juta, besok juga harus 30 juta. Nah, jumlahnya dalam rentan waktu 10 hari itu kan 300 juta berarti. 300 juta. Modal UMKM yang di Banten ini, yang termasuk di IKM di saya ini, tidak akan terjangkau seperti Berapa itu. persen yang kira-kira bisa ikutan atau mengakses program ini dari 24.000 UMKM? Nggak sampai 10% juga nggak sampai. Artinya cuma 1%. Mungkin. 1% mungkin ya. Terkecuali emang kebijakan pemerintah yang bisa menggabungkan mereka. Itu boleh. Kalau pembayaran dari penyajian jasa lewat catering itu dibayar langsung pada hari itu atau per 3 semester? Ini informasinya masih simpang siur Pak, Oke. karena hampir nanti juga ada SPPI, surat penunjukan lah gitu. Dan nanti setelah ditunjuk itu nanti ada akun gitu, akun dari BGN sendiri gitu untuk diisi sama dapur sehat itu. Nah tadi berbicara berapa lama? Ini informasi sementara itu per 2 minggu sekali. Per 2 minggu. Jadi setelah masak dan segala macam per 2 minggu itu ada invoice ke BGN. Itu informasi sementara yang saya dapat gitu seperti itu. Entah nanti seperti apa ininya gitu. Per 2 minggu berarti butuh modal Modal besar. modal besar. Modal besar. Kalau yang diharapkan dari UMKM, apa yang bisa mereka akses di program ini? Menjadi catering juga, berfungsi sebagai catering atau supplier aja, misalkan sayuran, buah-bahan atau Kalau menjadi catering, yaitu terkait dengan modal mungkin yang tidak bisa terjangkau. jadi apa yang kira-kira? Kalau supplier juga, karena kita bermacam-macam kan, dan juga itu ya kayaknya juga agak susah juga, karena kan UKM di kita kan nggak spesialis yang tidak spesialis yang ada di program itu, misalkan buah-buahan, jeruk kan juga tidak. Beras juga sekarang terkendalanya kan di kita ya ada oknum beras juga, gitu. Sedangkan beras yang harus digunakan juga kan enggak sedikit, hampir sekian ton lah, gitu. Ini kalau saya simpulin, UMKM pesimis ini bisa terlibat. Saya kira ada keterlibatan, agak sulit memang, tapi ini adalah merangsang bagaimana nanti akan menyesuaikan irama lah gitu kan. Padahal ini ngomong itu kan sebagai orang Prabowo. Bukan begitu juga, justru Nah, kita iya, merangsang artinya, sebetulnya. Secara konkret, saya ingin dapat gambaran biar juga ini menjadi satu informasi buat Betul, sahabat betul. Banten Podcast. Seperti apa konsep untuk bisa terlibat dan peran apa yang dibutuhkan? Ya, saya kira ini harus melibatkan UMKM, harus melibatkan kearifan lokal dalam hal ini. Karena kalau kita mengharapkan di tempat lain juga sama Pak. Misalnya kita ngambil ayam dari
apa namanya, dari Cianjur misalnya, atau misalnya dari Jawa Barat, atau misalnya dari Jawa Tengah. Sementara mereka juga sama, gitu kan, membutuhkan. Atau Pak Dhani bisa menggambarkan sumber daya apa yang tersedia di Provinsi Banten dari 8 kabupaten kota yang bisa memang memberi kontribusi yang memberikan dampak pada. Saya kira gampang, petani ya sekarang apa yang dibutuhkan oleh dapur-dapur itu adalah sayuran, gitu kan, sayuran kayak semacam buncis, kacang, terus Kemana kemudian mereka wortel. harus mendaftar untuk bisa memasukkan? Saya kira kalau misalnya nanti terlihat dapur yang ada, nanti pemerintah provinsi juga kan bisa mendata. Dan itu titik-titiknya jelas. BGN akan memberikan informasi ke provinsi, ke pemerintah, yang memang ini titik-titik dapur. Terus kemudian ini merangsang kepada petani-petani yang memang akan menanam sayuran, termasuknya diantaranya, termasuk ayam. Saya kira nih ayam-ayam yang RPA kita di Banten, di luar daripada Pokpan dan segala macam, ini banyak. Tinggal bagaimana menyesuaikan. Sebetulnya kalau berbicara tadi, ini kan anak-anak sebetulnya, gitu kan, yang memang harusnya pilet tanpa tulang. Ini kan masalah juga yang harus dipikirkan, Pak. Panjang sebetulnya ini pembicaraan. Dalam program ini profesi apa saja yang dibutuhkan? Dalam program ini kalau di dapur ada ahli gizi, Pak. Itu Ahli gizi. penting, ahli gizi di situ. Terus kemudian ada akunting, bagian keuangan yang memang nanti komunikasi hubungan dengan BGN. Ketiganya adalah kepala dapur. Terus kemudian tukang masak, cooking, gitu kan. Masak, yang lainnya mungkin helper untuk pembantu. Itu semuanya kalau berdasarkan anjuran dari BGN sekitar 50 orang semuanya tenaga. Satu dapur. Satu dapur. Itu juga punya format tersendiri untuk bisa masuk ke sana. Saya kira kalau helper harus mengikut sertakan wilayah setempat, Pak. Gitu. Jadi masyarakat di situ ada Karang Taruna misalnya, ada ibu PKK misalnya, gitu kan, atau masyarakat yang memang mau gitu. Karena itu paling tidak dipersiapkan dari mulai subuh, Pak, gitu kan, masak dan segala macamnya sampai ke untuk pengantaran untuk SD dari mulai TK, PAUD, kemudian SD itu pagi, terus kemudian kelas 3 dan 4, 5, 6 ditambah SMP, SMA itu agak siang. Makan Kalau siang. untuk tenaga yang membimbing doa sebelum makan nggak ada. Nah, itu di sekolahan, Pak. Di sekolahan. Yang jelas nanti dari dapur itu diantar, nanti ada dikirim juga dari BGN standar mobil yang memang sudah didesain, ada racknya, ada rak gitu ya. Dan itu nanti kan ada ompreng, ada food tray namanya, yang memang udah food grade sifatnya, itu pakai stainless 304. Gitu. Jadi masak dari subuh itu Iya. harus selesai maksimal jam 11-an mungkin ya. Enggak, jam 9, Pak, jam 8. 9. Iya, jam 8. Makanya harus dipersiapkan sedemikian rupa, dan mulai motong-motong sayuran. Jam 10 mulai di delivery-nya. Iya, delivery jam 9, Pak. Karena ada dua. Satu dari PAUD, terus kemudian TK, terus kemudian SD kelas 1 sampai kelas 3 itu pagi. Nanti yang 3, 4, 5, 6 dan SMP itu siang gitu. Dan itu 3.000 porsi, Pak. Luar biasa, ini cukup pekerjaan yang tidak mudah gitu kan untuk membuat itu seperti itu. Tapi saya agak geliatnya tadi semangatnya bahwa ini adalah kearifan lokal dan memang harus melibatkan potensi lokal gitu kan. Termasuk tadi UMKM. Ya bisa saja misalnya ada tukang ayam yang memang di wilayah di situ gitu, yang memang bisa masuk ke situ, itu lebih bagus seperti itu. Pak Erwin, kalau melihat program seperti ini saat ini, UMKM di Banten itu segmentasi produknya atau diferensiasi produknya lebih banyak mendukung atau bisa mendukung program ini, atau lebih banyak yang akan berubah arah? Kalau di anggota kita kan emang lebih banyak mendukung. Karena Maksud kan- saya berapa persen yang UMKM yang memang bisa langsung mengakses dan siap di program ini? Jangan-jangan kan banyak UMKM yang bergerak di bidang souvenir. Iya. Kan nggak mungkin diselipin Iya. souvenir. Iya. Terus snack, makanan ringan gitu. Nah, seberapa jauh nanti banting setir
Ya mau 50% lah. 50%. 50%. Ketika kesempatan itu ada. Itu karena kan di kita itu kan hampir 90% kan ibu-ibu rumah tangga yang emang setiap hari masak. Itu hampir 99%. Tadi Pak Erwin juga ngasih info sih pada ini. Rupanya program ini berjalan 30 hari full ya. Di hari Minggu Iya. itu Iya. untuk jatah Ibu hamil. ibu hamil. Menyusui. Jadi dari mulai TK, PAUD, SD, SMP, SMA, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui, gitu. Nah, kalau saya coba simpulkan dari awal ya, sebelum ini berjalan banyak kasus terjadi, kemudian informasi juga belum valid, formatnya belum valid. Bisa nggak kalau misalkan saya sampaikan, sebetulnya program ini belum memiliki konsep yang jelas dan kesiapan yang jelas juga. Saya kira kalau konsep sepertinya di sana sudah terkonsep. Cuman memang tidak terinformasikan dari awal karena memang yang yang oknum-oknum itu juga akhirnya memanfaatkan itu. Itu kemungkinan dikhawatirkan ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Sebelum ini masih simpang siur aja banyak oknum yang memanfaatkan, yang menawarkan dan segala macam, yang membuat akhirnya program ini dianggap tadi fiktif dan segala macamnya, gitu seperti itu. Sebetulnya konsepnya udah bagus dari Kementerian Pertahanan, terus kemudian sekarang ada Badan Gizi Nasional BGN, badan yang memang ini dari Badan Ketahanan Pangan, gitu kan. Dari Badan Ketahanan Pangan kan ada di dalamnya Badan Gizi. Sekarang Badan Gizi itu lepas, itu Badan Gizi Nasional yang menangani terkait dengan MBG, makan bergizi gratis, seperti itu. Jadi saya kira ini memang kalau dikatakan ini masih simpang siur, betul, gitu. Tapi nanti ketika masuk di akun yang memang masing-masing dapur itu udah jelas, alurnya, gitu kan, flow-nya segala macam itu jelas, Pak. Seperti itu. Mudah-mudahan sih, ya saya sih berharap ya ini bisa berjalan karena ini memicu semuanya, termasuk UMKM di dalamnya. Tadi ada pemasok, ada koperasi yang memang nanti geliatnya juga koperasi ini tersendiri. Ada BUMDes, gitu kan, yang memang kalau misalnya BUMDes itu berjalan, ada BUMDesma segala macam, sebetulnya itu bisa memasok dari situ. Jadi dari UMKM misalnya masuk ke BUMDes atau koperasi itu bisa memasok ke dapur-dapur yang memang sudah ditunjuk sama BGN. Saya ingin konfirmasi lagi ke Boleh, Pak. Persiapan apa yang sedang dilakukan oleh Pak Erwin sebagai koordinator UMKM di Provinsi Banten? Persiapannya sih belum ada persiapan yang signifikan ya, karena kita kan menunggu informasi dari pemerintah setempat seperti apa makan siang bergizi ini berjalan. Keinginan kita sih kita diundang oleh pemerintah daerah untuk ikut serta menjalankan program Pak Presiden ini supaya tepat sasaran, supaya oknum-oknum yang di luar itu nggak berkeliaran. Itu keinginan kita. Dikembalikan ke ya informasi yang saya dengarkan, karena emang pemerintah daerah ini kan ada catering yang sudah lama, yang pada akhirnya mereka ya tadi itu sama dengan gimana sih yang sudah berjalan catering di sekolah-sekolah swasta yang besar? Nah itu tugas pemerintah itu gitu, karena emang mau nggak mau, suka nggak suka bahwa program ini emang harus berjalan. Catering itu tidak serta-merta akhirnya masuk di program ini, Pak. Karena emang ada persyaratan yang memang ketat dari BGN ini. Satu, dari dapur ini ada ukuran yang memang yang harus dipatuhi, gitu kan, yang harus masuk ke BGN. Paling tidak punya dapur itu paling tidak di 20 kali 20, Pak. 400 meter itu dapurnya. Terus halamannya untuk parkir mobil dan segala macam itu 800. Gitu, 800 meter. Paling tidak dia harus punya tanah di 1000 meter itu. Gitu. Itu persyaratan BGN, Pak. Dapur umum itu selain ditentukan oleh BGN. Iya. Apakah di tanah pemerintah atau sewa?
ada 3 jalur yang memang pemerintah tempuh gitu kan, pemerintah jalankan. Ada yang memang dia lahannya punya mandiri, punya sendiri, punya masyarakat gitu kan, atau punya perusahaan gitu kan. Ada juga yang memang di tanah pemerintah gitu. Jadi kalau misalnya dari mulai oke lah, lahan milik masyarakat, terus kemudian bangunan milik pemerintah misalnya dari BGN, pengelolaan dapur BGN, itu ada jalur-jalurnya Pak. Makanya jalur ke BGN ini untuk program makan bergizi gratis ini cukup banyak. Ada beberapa lah yang memang dia jalur, tergantung dia ngambilnya jalur yang mana gitu. Ada juga yang swasta yang mandiri sifatnya gitu. Dari mulai bahan bangunan juga dibangun sendiri, terus termasuk di dalamnya ada kitchen set dan segala macam itu dibangun sendiri. Terus kemudian ada juga yang dari BGN, terus kemudian lahannya juga ada lahan pemerintah, ada lahan swasta gitu yang memang bisa dibangun sendiri gitu. Jadi masing-masing jalur. Jadi ada yang mandiri, ada yang memang dari BGN atau dari instansi pemerintah gitu. Seperti kayak Kodim, itu kan jalur-jalur pemerintah gitu kan, seperti itu. Dibangun dari dari BGN, tanahnya tanah pemerintah lewat Kodim gitu kan, terus kemudian pengelolaannya juga BGN. Tapi ada jalur mandiri yang memang tanah punya sendiri, dibangun sendiri, terus kemudian nanti pengelolaan tetap BGN karena di bawah BGN, karena di situ ada gizinya yang memang harus dikawal sama pemerintah, Pak. Nah, Pak Dhani, Pak Erwin, kita sudah di ujung ya, siap. waktu. Saya ingin closing terasa. statement dari Pak Erwin lebih dulu, supaya UMKM ini nggak terjebak dengan tipu menipu. Betul. Apa yang mesti diwaspadai? Harus berhati-hati dengan oknum-oknum itu. Bisa diceritakan ciri-ciri oknum? Nah, itu yang kita nggak tahu. Itu yang pasti bahwa program ini akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tadi disebutkan itu. Gitu. Bahwa karena program dimanapun program pemerintah, maka oknum-oknum itu akan muncul. Gitu. Selalu waspada kepada teman-teman IKM. Kalau ada oknum seperti itu, tinggal konfirmasi aja. Gitu. Untuk Pak Dhani, mudah-mudahan bisa memberi informasi kepada masyarakat, terutama sahabat Bantuan Podcast, untuk bisa mengakses agar terlibat, karena mereka punya kemampuan misalkan. Itu jalur seperti apa yang memang resmi dan sesuai dengan protap dan perundang-undangan yang berlaku? Saya kira ada situs atau website punya BGN yang itu bisa diakses oleh siapapun, gitu kan. Alamat atau link website? BGN aja ada di situ, secara umum. Isi aja semuanya, linknya di situ, ada aturan dan segala macam di situ, gitu. Nah mungkin tadi ada jalur khusus yang memang ketika misalnya sudah memenuhi syarat, nanti akan disurvei oleh BGN kebenarannya, gitu kan, seperti apa, karena itu status tanah dan segala macam juga kan ada di situ gitu kan, termasuk luasan dan segala macamnya. Ini jalur khusus ya, bukan jalur tol. Jadi kalau misalnya udah di-approve di sana, disurvei, terus kemudian seperti apa, setelah itu arahan masuk di akun gitu kan. Nah itu udah termasuk dapur yang ditunjuk. Seperti sederhananya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ini adalah program bagus dan ini memicu tadi untuk UMKM, memicu keterlibatan kearifan lokal, dan saya kira di Banten ini punya potensi itu, gitu kan. Dari mulai sayur-sayurannya, buah-buahannya. Ya kita punya, kalau misalnya pisang ya kita kasih pisang lah. Cuman karena memang food tray-nya ini jadi masalahnya, saya kira food tray itu ukuran 28 kali 22, tingginya itu 5 cm atau sekarang lagi mengacu ke 6 cm. Di situ juga harus masuk susu, terus kemudian harus masuk buah-buahan. Bayangkan kalau misalnya pakai pisang Cavendish gitu kan, produksi Pandeglang gitu kan. Nah ini nggak masuk, harus dipotong. Paling masuk sekitar kayak pisang muli gitu. Atau Cavendish digoreng dulu, Pak. Karena itu pun terkendala gitu, karena nanti terkendala dengan pengantaran dan segala macamnya. Tapi saya kira ini dengan adanya program ini, satu keterlibatan tenaga kerja
di situ satu dapur itu ada 50 orang, saya kira bisa menyerap tenaga kerja ibu-ibu maupun dari tadi apa namanya anak-anak muda. Tukang masak berapa, Pak? Honornya? Tukang masak honornya ya apa namanya bisa masuk lah gitu di apa UMR namanya. ada, Pak? Mungkin ada UMR lah gitu kan. Helper? Seperti itu. Helper juga ya kurang lebih lah gitu. Karena emang itu nanti digaji juga dari BGN seperti itu. Jadi Baik. apa namanya menampung tenaga kerja, UMKM terlibat, terus petani milenial, petani lokal juga bisa berdaya. Iya. Semangatnya seperti itu, Pak. Baik Pak Dhani, Pak Erwin, terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Sahabat, banyak informasi yang bisa kita serap dan banyak juga informasi yang bisa menjadi bagian terpenting untuk diikuti supaya Anda tidak tersesat untuk bisa ikut program ini. Silakan komentar jika Anda punya pendapat lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.